Teman-teman tahu nggak kalau bilnya itu lebih mahal ketika kita makan hanya berdua daripada bertiga sama Mbak Yani? Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di Korea. Selamat datang kembali di kamar hotel aku. Sekarang udah bukan kamar VIP lagi ya. Nah, kalau teman-teman ini mikir, kok Mbak Dian sendirian? Mbak Yanti kemana? Mbak Yanti lagi keluar sama Mbak Yani Kim, lagi makan bakso. Tapi aku nggak ikut, aku putuskan untuk tidak ikut aja. Aku di rumah aja, nanti kalau misalkan lapar aku bisa turun yang deket-deket aja, mungkin cari makanan apa gitulah. Sejujurnya aku bener-bener kepengen banget makan bakso, bener-bener kepengen. Cuma, ya udahlah. Lagian tadi itu sebenarnya aku kind of pengen ikut nggak ya, pengen ikut. Tapi setelah Mbak Yani udah mau nyampe, aku udah selesai ngedit video, kayaknya waktunya udah nggak nutut untuk aku buru-buru siap-siap gitu kan, daripada mereka nunggu-nungguin aku. Jadi aku bilang sama Mbak Yanti, pergi aja deh, aku nggak ikut daripada nanti nungguin aku kelamaan gitu. Karena kan Mbak Yani kan nyetir mobil ya, takutnya di sini itu parkirannya susah gitu loh teman-teman. Kan nggak kayak di Indonesia kita bisa misalkan berhenti sebentar gitu, stop di mana gitu, no problem. Cuman kayaknya di sini itu mirip-mirip seperti di Inggris, nggak bisa sembarangan parkir gitu kan. Itu makanya kenapa aku putuskan untuk tidak ikut aja. Aku di rumah aja. Ini aku mau sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang deh. Jadi kalau misalkan aku lapar, sekarang aku mau makan telur aja. Nanti kalau misalkan lapar, ya aku turun cari makanan yang deket-deket aja. Ini sekalian aku make up dikit aja biar gak kelihatan seperti orang sakit. Waduh, pakai lipstick sedikit gitu ya teman-teman. Tadi Mbak Yanti udah SMS, udah kirim foto bakso. Kepengen jujur, apalagi hujan-hujan gini tuh makan bakso enak banget ya nggak sih? Cuma ya itu tadi teman-teman, daripada mereka nungguin aku kelamaan. Soalnya kalaupun aku tadi itu udah selesai aku ngedit video ya. Ngedit videonya tuh udah selesai, cuma ya nggak nutut waktu nih, Rek. Kita mau makan apa ya nanti ya, aku juga nggak tahu. Ini aku make up aja, entah keluar entah enggak, yang penting aku make up dikit. Biar kelihatan fresh aja. Yang jelas aku tidak mau makan sushi lagi. Oke, menceritakan tentang sushi sambil kita ngobrol, sambil kita ini ya, makan ini, sambil kita sarapan. Ada makanan nggak sih? Oh, cuman telur doang ya. Aku ngerasa di sini itu teman-teman, mungkin tidak semua, ini juga pertama kali kita mendapatkan kita mendapatkan pengalaman dirasisin orang seperti itu. Jujur aja yang kemarin itu kayaknya puncaknya ya, karena udah beberapa kali aku makan di situ. Biasanya kalau pelayan lain itu no problem at all, semuanya pada baik-baik gitu. Cuman ini satu anak ini emang udah dari pertama aku makan di situ udah 4 kali. Dari pertama kali aku makan di situ tuh dia udah kayak modelnya tuh kayak songong banget gitu loh. Bener, it's true. Aku nggak membuat-buat. Emang kenyataannya seperti itu. Meskipun aku ngomong baik-baik, aku tuh bukan tipe customer yang rese. Kayak misalkan minta ini, minta itu, no. Aku bukan tipe orang yang seperti itu ketika aku lagi makan. Kayak basic pertanyaan basic aja, padahal dia bisa bahasa Inggris, tapi dia tuh kayak males ngelayanin, itu ke satu. Kedua, males nanggepin. Kalau misalkan aku tanya sesuatu gitu, males nanggepin. Oke. Pertama, kedua, ketiga itu aku kayak ya udahlah ya. Yang kemarin itu bener-bener puncaknya guys. Bayangin, kita itu biasanya kalau makan di restoran itu, ini aku sambil ngonce ini ya. Ini sampah soalnya. Biasanya teman-teman, kita itu kalau makan di situ, itu kita ordernya langsung di kasir.
Kayak langsung masuk ke kasir, kita order, kita mau ini, udah langsung disuruh duduk gitu kan. Jadi kemarin itu kebetulan waktu jam makan siang, emang ada lumayan banyak customer. Tapi karena setiap kali, udah 3 kali kita ke situ, itu tidak ada permintaan untuk mencet tombol nih ya. Jadi kita nggak tahu tentang tombol nomor itu. Jadi kemarin kita langsung aja masuk ke kasir. Terus dia tuh langsung gini, guys. Ngapain kamu masuk? Keluar! Kayak gitu, langsung disuruh keluar. Itu dia pakai bahasa Inggris. Ngapain kamu masuk? Keluar! Antri! Gitu. Itu sambil kayak gitu, sambil melotot-melotot gitu. Aku tuh langsung refleks, aku bilang gini, excuse me, you don't have to shout at us. You can just say nicely. Tak gituin kan, terus dia agak sedikit calm down sedikit. Dia bilang, antri, pencet ini. Itu udah, setelah aku bilang kayak gitu, dia udah nggak terlalu nyolot banget gitu kan. Terus aku bilang gini, ya udah calm down, relax, aku gitu. Aku nggak tahu kalau kita harus antri kayak gini, you can just, kamu bisa bilang sama kita baik-baik loh, tak gituin. Terus habis itu dipencetin sama dia, kamu punya nomor Korea nggak? Terus aku bilang, nope. Aku udah males nanggepin, aku cuman bilang nope. Terus habis itu dipencet apa sama dia. Terus dia bilang, kamu antrian nomor 57 gitu. Ya, thanks. Aku cuman gitu aja. Itu udah bener-bener mangkel banget aku, teman-teman. Kayak aku mau menanggapi pun juga males banget. Akhirnya kita duduk sebentar nungguin antrian. Terus aku udah kayak nggak enak, tahu kan teman-teman yang aku maksud, kayak dongkol banget dalam hati. Aku bilang sama Mbak Yanti, Mbak Yanti, kamu masih mau pengen makan di sini nggak? Kalau misalkan kamu udah nggak happy, kamu udah dongkol, mendingan kita makan di tempat lain. Mbak Yanti pun bilang, ya aku udah males banget. Akhirnya kita putuskan untuk, ya udah kita makan di tempat lain. Ya udah, akhirnya kita makan di tempat barbecue itu. Daripada kita duduk di situ, makan, terus ngelihatin ini orang yang bener-bener kepengen tak sentil ini jantungnya, nih ya. Terus, ya udah, akhirnya kita putuskan untuk keluar aja. Aku tuh sama Mbak Yanti bukan tipe customer yang rese gitu ya ketika kita pesen makanan atau bayar atau whatever. Yang penting kita order ini, datang ya udah makan, udah selesai gitu. Kita nggak pernah kayak minta yang aneh-aneh, no way. Kita nggak pernah seperti itu. Tapi ini anak, bener-bener, aduh, aku nggak habis pikir gitu. Aku bingung apakah karena kita bukan seperti orang Korea? Apakah kita terlihat berbeda gitu, I don't know, mungkin kita kelihatan seperti orang yang tidak punya uang, nggak paham juga teman-teman. Tapi ya Tuhan, I don't know, kita udah makan 4 kali di situ guys. Aku bener-bener gatel banget kepengen nulis review, tapi aku sadar kalau dia bukan pemilik restoran itu, jadi ya udahlah, aku tidak mau merugikan orang lain, jadi ya wes lah, males aku, jengkel. Tuh kan. Tapi teman-teman, sebentar aku mau makan ini dulu, makan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku juga punya roti keju. Antara enak dan tidak enak. Maaf ya, hari ini vlognya membosankan. Tapi nanti aku rencananya bakalan keluar cari makan. Ini direbus bukan sih? Aku tuh nggak bisa ini, oh iya, direbus guys. Yang hitam itu, yang satunya itu yang disangrai, bakar. Yang ini direbus. Kita tiap hari makannya untuk sarapan itu. Bagus untuk bekas luka. Ini juga sih jahitan gitu ya. Lagian juga nggak kemana-mana. Aku besok ada appointment sama dokter. Jadi giniin aja. Udah deh, gini aja ya. Oke. Anyway, aku mau sharing sedikit. Aku tuh ngerasa di sini, selama kita di sini udah 16 hari. Jadi hari ini sepertinya hari ke-16 kita di sini. Kita mendatangi ada banyak banget restoran. Dan aku merasa ketika kita nggak makan sama Mbak Yani Kim itu kan boleh dibilang tinggal di sini kan udah lama ya, 24 tahun. Jadi udah bener-bener kayak orang Korea gitu ya, ngomongnya, bahasanya. Jadi kita itu, waktu kita makan di restoran yang sama, waktu kita makan sama Mbak Yani Kim,
Itu teman-teman tahu nggak sih, bill-nya itu lebih murah daripada ketika aku sama Mbak Yanti makan berdua. Jadi waktu itu kita datang ke restoran seafood. Ya, yang pertama kali kita ke sana itu sama Mbak Yani Kim. Kita makan untuk porsi 3 orang. Menunya sama yang kita order, cuman waktu itu untuk 3 orang. Dan waktu itu aku makan sama Mbak Yanti cuman berdua aja, jadi untuk porsi 2 orang. Teman-teman tahu nggak, kalau bill-nya itu lebih mahal ketika kita makan hanya berdua daripada bertiga sama Mbak Yani. Beneran. Dan ini bener-bener kejadian. Seriusan teman-teman. Ini restoran yang sama by the way ya. Kalau misalkan restorannya berbeda, mungkin aku merasa kayak, oh mungkin setiap restoran pastilah harganya berbeda, itu pasti. Ini restoran yang sama. Dan yang makan itu cuma 2 orang, lebih sedikit daripada yang pertama. Waktu kita makan sama Mbak Yani itu bertiga, kita habisnya cuma 58, sekitar 1.200.000-an. Aku sama Mbak Yanti makan di situ, hanya berdua menu yang sama untuk 2 porsi, itu kita habis sekitar 1.400.000 lebih. Ternyata nggak hanya di Indonesia ada restoran-restoran seperti ini. Tapi nggak semua restoran of course. Tapi nggak tahu gimana ceritanya kok bisa lebih mahal. Lucu kan? Jadi mungkin karena mereka mikirnya kita nggak bisa baca juga gitu mungkin ya. But anyway, itu dari sekian banyak pengalaman baik, ya pastilah ada 1 atau 2 pengalaman yang kurang mengenakan gitu. Tapi overall, di sini itu hampir semua orangnya baik-baik, semua restoran ownernya juga baik-baik, mereka friendly, mereka tahu kita nge-record, mereka no problem juga, bahkan mereka juga kayak yang di toko baju itu mereka malah mau involve di dalam vlog kita gitu. Cuma ya itu tadi. Jadi ini buat pengalaman buat teman-teman ya. Kalau misalkan suatu saat teman-teman mau ke Korea ya, dimanapun kita berada pasti akan ada pengalaman yang baik dan kurang baik. Jadi ya pastikan aja teman-teman prepare untuk itu gitu aja sih. Tapi selama aku tinggal di Inggris selama 4 tahun lebih, alhamdulillah sih nggak pernah sih aku merasakan rasis itu nggak pernah, alhamdulillah. Nggak pernah sama sekali, dan merasakan hal-hal yang kurang baik itu belum pernah gitu. Jadi ya semoga aja dimanapun teman-teman mau pergi, mau liburan, semoga nggak akan kejadian seperti yang kita alami ini ya gitu. Dan juga di sini itu lumayan susah nyari sayuran, guys. Kita ya kalau makan di restoran nih ya, kita mau cari kayak cah brokoli atau hanya sekedar sayuran yang direbus, caisim gitu, nggak ada. Beneran aku pengen tanya deh, emang orang Korea tuh nggak makan ini ya, nggak makan kayak sayuran brokoli dan yang lain-lain gitu, enggak ya? Ini seriusan aku tanya teman-teman. Coba teman-teman yang tahu, yang mungkin pernah ke Korea atau mungkin tinggal di Korea, mungkin boleh komen deh. Karena aku selama 16 hari di sini tuh nggak makan sayuran sama sekali, teman-teman, jujur aja. Sayuran itu yang hanya ada di menunya aja, itu pun cuman sedikit, kayak paling seuprit gitu. Beneran. Mau masak nggak bisa. Ya nggak, di sini nggak ada, adanya cuma ketel doang, gimana mau ngerebus sayur. Dan aduh, ini aku sambil makan nggak apa-apa ya, biar kita nyantai ngobrolnya. Kapan lagi kan Dian Bara bikin video kayak gini karena malas keluar. Jadi di sini itu teman-teman, meskipun lumayan banyak kayak toko-toko gitu, tapi untuk mendapatkan supermarket seperti kayak di Tesco kayak gitu, tidak ada. Itu susah banget. Aku nggak tahu, kayak misalkan nih ya, kalau di Indonesia aja nih ya, ada supermarket, kita tahu gitu, supermarket ini. Di sini itu adanya kayak sejenis 7-Eleven itu banyak
Banyak banget. Kalau toko yang waktu itu kita pergi untuk beli buah itu, ya kayak gitu-gitu. Jadi bukan supermarket besar seperti Tesco, kayak gitu, seperti Sainsbury itu enggak. Jadi mereka itu kayak toko aja, toko sembako ya, ngomongnya ya. Jadi mereka itu jualan ada buah, tapi itu nggak banyak. Buah, sayur, keperluan sehari-hari kayaknya. Tapi kalau daging dan ikan-ikanan itu nggak ada di sana. Kayak tahu gitu ada. Tapi selebihnya nggak ada. Jadi modelnya lebih kayak toko Asia di Inggris gitu. Yang mirip-mirip seperti yang deket sama rumah kita itu loh. Yang kecil itu, toko Asia yang kecil. Jadi modelnya lebih seperti itu daripada supermarket yang gede seperti Tesco atau Sainsbury. Dan ini aku lumayan surprise karena dulu waktu aku tinggal di Hong Kong, ini ya kita membandingkan sedikit-sedikit lah ya. Dulu waktu aku tinggal di Hong Kong, di blok apartemen aku itu, di sekelilingnya itu ada banyak banget supermarket. Kayak nggak hanya satu atau dua, banyak banget gitu di sekelilingnya. Makanya aku lumayan shock gitu. Kok bisa ya di Korea supermarket gede gitu nggak ada? Dan waktu itu aku pernah nanya sama Mbak Yani, Mbak, emang di sini kayak supermarket gede itu nggak ada ya? Susah katanya nyarinya. Mungkin ada, tapi mungkin kayak di suatu tempat aja gitu, sekalian gede gitu kali ya. Sedangkan kita kan turis nggak tahu gitu. Jadi ya pengalaman baru sih, pengalaman baru. Jadi nanti kedepannya kalau misalkan teman-teman mau main ke Korea, ya prepare aja. Kalau misalkan mending bawa ini deh, kayak sambal gitu, bawa deh. Aku nggak kepikiran sampai ke situ untuk bawa sambal dan yang lain-lainnya, karena aku mikirnya tuh gini, aku banyak sambal, ntar aku makannya banyak dong. Kan aku kesana mau ngilangin lemak. Kan aku kepengennya kurus gitu. Jadi aku nggak mau lah. Makanya kenapa aku nggak mau bawa makanan Indonesia sama sekali. Kayak sambal atau pop mie dan yang lain-lain gitu. Nggak mau aku, karena ya sayang aja gitu. Masa aku kalau ada sambal itu makannya nggak bisa dikontrol. Tapi ternyata setelah operasi ini itu, ya bukan nafsu makan. Kalau nafsu makan aku normal. Cuma ketika aku makan nih ya, aku nggak bisa makan banyak guys. Jadi kayak lebih ke makannya tuh sedikit gitu. Kalau makan langsung banyak itu udah nggak mampu. Selapar-laparnya, ketika kita sudah makan, habis makan 4-5 sendok itu udah ngerasa kenyang. Bukan berarti lambung kita dipotong ya, no, kita nggak potong lambung guys, no, bukan. Tapi kayaknya karena perut kita itu udah kenceng gitu kan, kulit perut kita kan udah bener-bener kenceng nih ya, jadi kayaknya tuh mungkin nggak ada space untuk makanan banyak gitu nggak sih? Apakah aku salah? Aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas aku sama Mbak Yanti merasakan hal yang sama. Kita udah nggak bisa lagi untuk makan terlalu banyak gitu, udah nggak bisa teman-teman. Lucu ya. Aku kayaknya next time aku mau tanya sama dokter sih. Kok bisa kayak gitu? Lucu banget. Kan pengalaman ya teman-teman. Tuh kan. Aku makan roti ini satu kecil. Sama telur satu udah kenyang. Ini makan siang aku. Nanti aja deh agak sore-sorean aku bakalan tuh. Ya udahlah, bentar lagi aku mau live aja deh. Ada yang mau live nggak sih? Guys. Live nggak ya? Nggak deh. Aku mau video callan sama anak-anak dulu teman-teman. Jujur aku kangen banget sama suami, sama anak-anak aku. Aku udah nggak sabar mau pulang Indonesia, jujur aja. Kayak kalau misalkan nih ya, aku kesini bukan karena operasi, aku nggak bakalan stay sampai 3 minggu. Mungkin mentok 1 minggu aja udah pulang. Mentok-mentok nih ya, karena kan perjalanan aja udah 2 hari. Paling tidak di sini 5 hari udah cukup lah untuk explore. Tapi kalau untuk 3 minggu udah nggak mungkin kalau untuk meninggalkan anak-anak. Tapi kalau misalkan liburannya bareng anak dan suami ya beda lagi. Yang aku maksud kalau misalkan sendirian gitu. Ya. Tapi anyway, ya udahlah, kita sudahi dulu aja deh ngobrolnya. Kita sambung. Kita lihat aja nanti aku bakalan keluar atau enggak, ya. Ya wes, kalau gitu kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye guys.